Taman ini. Mari kita lihat sedikit lebih lebih apa ya? Melihat bagaimana ketidakpercayaan, keraguan murid-murid tersebut ya. Dan bagaimana itu dapat menjadi satu pelajaran bagi kita semua. Dan bagaimana kita coba memahami keraguan-keraguan atau ketidakpercayaan murid-murid tersebut. Mari kita lihat ya. Jadi murid-murid ini tidak percaya ya. Pada saat mereka mendengarkan kesaksian Maria Magdalena, Markus 16 ayat 11 katakan apa? Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka dikatakan sini apa? Tidak percaya. Markus 16 ayat 11. Mereka juga tidak mempercayai kesaksian dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, Lukas 24 ayat 13 sampai 35 berbicara tiba-tiba Yesus mendekatkan diri kepada orang-orang yang sedang hancur babak belur ini ya, karena Yesus yang mereka Mesias mereka itu telah disalibkan ya. Jadi Yesus mendekatkan diri kepada mereka dalam perjalanan tersebut. Dan apa yang terjadi setelah mereka melaporkan pertemuan mereka dengan Yesus? Dalam Markus 16 ayat 12-13 katakan, sesudah itu, iya, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Dalam rupa yang lain bukan berarti Yesus berubah wajah atau apa, tapi mereka tidak melihat kemuliaan Yesus ya. Artinya mereka tidak, ini kan murid-murid Yesus, tapi mereka dalam kesedihan mereka dan juga malam pada saat itu ya, sudah mulai gelap. Jadi mereka tidak dapat melihat ya itu adalah Yesus yang berjalan di samping mereka. Itulah sebabnya menampakkan diri dalam rupa yang lain, nah, artinya mereka tidak dapat dikenali oleh kedua murid tersebut ya. Jadi iya, tidak dapat dikenali oleh kedua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota atau ke Emmaus menurut Lukas 24. Lalu ayat 13 dari Markus 16 ayat 13 katakan apa? Lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Tidak percaya. Mereka tidak mau percaya. Dan ini oke, kalau kita lihat kesaksian Maria Magdalena atau perempuan-perempuan itu hanya dibilang tidak percaya. Kalau Anda membaca dalam Lukas 24, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi ketidakpercayaan mereka. Kenapa? Mari kita lihat. Cukup menarik kalau Anda membaca perempuan-perempuan ini ya. Dalam Lukas 24, paralel story-nya juga ya. Dalam Lukas 24 ayat 10 sampai 11 dikatakan di sana, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi coba kita lihat ayat 11. Menarik sekali. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Dalam kitab Markus hanya dibilang mereka tidak percaya. Tapi dalam kitab Lukas lebih hebat lagi dituliskan bahwa dalam ketidakpercayaan mereka, mereka menganggap perempuan-perempuan itu hanya ngomong kosong, omong kosong. Omong kosong. Apa artinya omong kosong ini? Dari kata kata Ibrani, kata Yunaninya leros atau bahasa Indonesia ya kurang lebih leler gitu ngomongnya, leler ya gitu. Artinya omongan yang berisi kebodohan, omongan yang omong kosong atau omong kosong yang tidak berguna. Itu artinya leros ya, omong kosong itu. Nah, istilah leros ini sering digunakan dalam konteks medis untuk pembicaraan menggigau dari orang-orang yang sedang sakit dalam keadaan yang sangat sakit ya. Kita sering lihat mungkin di YouTube ya, mungkin anak-anak yang baru dibius, dicabut gigi mereka, lalu setelah mereka pulang, mereka bicara dengan orang tua mereka ngomongnya, aduh ngalur ngidur ya, nggak benar. Jadi orang coba tertawa-tertawa aja. Kita sering melihat kalau ada yang sering melihat YouTube seperti itu ya, atau di Reels ya, anak-anak yang baru dioperasi gitu gigi. Tapi itu kenyataan ya. Adik saya saja waktu anaknya, adik dari anak saya, sorry, adik saya punya anak, dia dicabut giginya, lalu kemudian mamanya apa? Mamanya video dia. Wah, cukup menggelikan ya apa yang keponakan saya itu ngomong pada saat dia pulang dari dokter. Jadi itulah omong kosong tersebut. Kita hanya bisa tertawa. Ya. Dan ini yang dikatakan oleh para murid kepada wanita tersebut. Oh, kamu itu hanya ngomong kosong, ngalur ngidul, dengan kata lain. Nggak benar apa yang kamu ucapkan. Jadi ketidakpercaya. Ya. Nah, pertanyaannya tentu saja ya. Kenapa mereka tidak percaya? Bukankah Yesus sudah sering kali bilang ya, Yesus sudah bilang anak manusia akan apa? Seperti Yunus ya 3 hari 3 malam ya. Bait suci akan dirubuhkan, hari ketiga akan didirikan. Yesus sudah bilang kamu semua akan tercerai-berai pada saat aku diserahkan ya. Pada saat aku mati dan lain sebagainya. Tapi aku akan bangkit. Yesus sudah bilang kalian akan bertemu dengan aku nanti di Galilea setelah kebangkitanku. Tapi kenapa mereka tidak percaya? Mengapa murid-murid itu tidak percaya? Dan kita sudah sering bahas ini dia.
Tapi mari kita lihat poin pertama ya, yang kita kembali harus tekankan lagi. Kenapa? Harapan yang tidak terpenuhi tentang Mesias. Dan ini sering terjadi kepada kita. Ada pengharapan-pengharapan kita tentang Yesus. Oh, Yesus tuh harusnya buat saya nggak punya ada masalah dalam kehidupan rumah tangga saya. Kalau saya sudah bekerja untuk Tuhan, maka saya tidak akan ada masalah apapun. Itulah pengharapan-pengharapan kita. Seakan-akan kehidupan bersama dengan Yesus berarti kita tidak ada masalah. Itulah itulah harapan-harapan yang tidak terpenuhi tentang apa? Tentang Mesias ya. Para murid. Ya, kita kembali kepada para murid ya. Para murid seperti banyak orang Yahudi pada saat itu mengharapkan Mesias menjadi seorang pemimpin politik yang akan menggulingkan kekuasaan Romawi dan mendirikan kerajaan duniawi. Kerajaan Daud itu kembali dapat apa? Muncul ke Israel baru akan apa? Berkuasa kembali. Nah, penyaliban Yesus menghancurkan harapan mereka. Gagasan tentang Mesias yang menderita dan mati itu terasa asing bagi mereka. Seperti kita saat ini ya, jagoan itu nggak pernah kalah. Jagoan itu nggak akan mati. Kalau jagoannya mati ya sudah habis cerita. Ya. Jadi Mesias yang menderita dan mati itu terasa asing bagi mereka sehingga pada awalnya mereka sulit menerima atau bahkan memahami kebangkitan Yesus walaupun sudah ada saksi demi saksi yang bilang kepada mereka. Coba kita lihat, inilah yang dikatakan oleh kedua murid dalam perjalanan ke Emmaus ya. Pada saat mereka bertemu dengan Yesus, Yesus tanya, kenapa, ada apa? Dalam Lukas 24 ayat 21 ini mereka katakan, kami dahulu mengharapkan. Ini dua murid katakan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 21. Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Itulah pengharapan mereka. Mesias itu membebaskan bangsa Yahudi dari penawanan orang-orang Romawi, bukan dari penawanan dosa. Ya. Membebaskan dari tawanan dari apa, kerajaan Romawi, membebaskan bangsa Israel dari kerajaan Romawi. Ini poin pertama. Kenapa mereka tidak percaya ya? Poin yang kedua karena trauma penyaliban. Ya, jadi kembali kita dapat asosiasikan. Kalau yang pertama harapan-harapan yang tidak dipenuhi, harapan-harapan yang salah, ya kita juga seperti begitu. Lalu berikutnya adalah trauma penyaliban. Apa yang terjadi kepada Yesus itu dapat setelah menjadi satu hal yang traumatik bagi mereka. Dan ini dapat terjadi juga pada saat kita melihat, mungkin dari kita aplikasikan saat ini ya. Kalau kita melihat umat-umat Kristen yang kita tahu apa ya sangat sangat kuat ya dalam imannya. Waduh, oh ini pendeta itu wah, kuat imannya ya. Tapi kenapa tiba-tiba dia harus apa? Gagal jadi pendeta atau kenapa tiba-tiba dia jadi apa? Menderita ya atau mati dan lain sebagainya. Waduh, kita jadi merasa apa? Kok kalah begitu ya. Sebagai pengikut Tuhan, kenapa kita harus melihat kekalahan? Ya. Dan pada saat mereka melihat penyaliban Yesus, mereka sedang melihat kekalahan. Mereka tidak melihat kemenangan dalam penyaliban. Penyaliban itu adalah simbol kekalahan. Orang yang dihukum, ya, bukan orang yang membenarkan. Ya. Itulah pandangan mereka. Jadi trauma penyaliban itu begitu hebat. Pak, penyaliban Yesus merupakan peristiwa yang sangat traumatis bagi para pengikutnya. Melihat guru dan Tuhan mereka itu dieksekusi secara brutal menyebabkan ketakutan, kesedihan, dan apa? Kebingungan. Gejolak emosi ini mungkin membuat mereka sulit memahami kemungkinan kebangkitan Yesus. Yohanes 20 ayat 19. Ini kita lihat ya. Pada saat itu ya, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang apa? Yahudi. Ya, mereka sudah melihat Yesus apa? Disalib. Jadi mereka juga takut jangan-jangan mereka berikutnya untuk disalib. Ya. Guru mereka itu sudah habis, waduh mereka itu bakalan kena juga batunya. Jadi itulah menyebabkan mereka takut, trauma penyaliban. Itulah yang menyebabkan murid-murid itu menjadi tidak percaya. Yang berikutnya, ini yang ketiga, inilah yang paling penting. Kenapa murid-murid tidak percaya? Karena pemahaman mereka yang terbatas tentang kitab suci. Pemahaman mereka yang terbatas tentang kitab suci. Meskipun Yesus berulang kali meramalkan kematian dan kebangkitannya, para pengikutnya itu terus bergumul untuk memahami makna penuh dari ajaran-ajaran ini. Baru setelah kebangkitannya, mereka sepenuhnya memahami pentingnya kitab suci yang menubuatkan peristiwa-peristiwa ini. Kita, ya, pelajaran kita nanti kita akan lihat. Kita seringkali, seperti murid-murid,
Kita memiliki pemahaman-pemahaman yang salah tentang kehidupan orang Kristen. Ya. Semua akan bebas. Wah, harusnya bisa jadi seperti pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11 yang berjalan di atas api tidak terbakar, yang dipenggal tidak putus kepalanya dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat ada dua kelompok dalam Ibrani pasal 11, yaitu kelompok yang menang, yang dibakar tidak terbakar dan ditusuk tidak mati. Tetapi ada juga kelompok lainnya yang apa? Yang tidak seperti kelompok yang pertama. Jadi ada saatnya Tuhan bisa melepaskan kita dari trauma penyaliban, dengan kata lain, ya, dan kita bisa melihat makna penebusan itu dapat, atau keselamatan Tuhan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ada juga saatnya kita tidak melihat keselamatan tersebut. Kita bahkan akan mengalami trauma. Trauma apa? Trauma penyaliban tersebut dalam kehidupan kekristenan kita saat ini. Pada saat masalah demi masalah datang kepada kita. Tetapi mari kita kalau mau baca tentang pahlawan iman dalam Ibrani 11, jangan hanya berhenti kepada kelompok pertama yang menang-menang itu. Ada juga kelompok kedua yang pada saat pedang membawa kematian kepada mereka dan lain sebagainya. Jadi mari kita membahas firman Tuhan itu secara lengkap. Ya. Lengkap. Kalau seperti Ibrani, baca seluruh pahlawan iman dalam Ibrani. Ya, kita akan memiliki kelemahan. Nah, demikian juga dengan murid-murid Yesus ya. Baru setelah kebangkitannya mereka sepenuhnya memahami pentingnya kitab suci yang menubuatkan peristiwa-peristiwa itu. Lukas. Lukas 24 ayat 25 dan kita baca dan lompat ke ayat 27. Jadi, waktu Yesus berjalan ke Emmaus dengan kedua murid itu ya, ia berkata kepada mereka pada saat akhirnya, karena mereka bilang, aduh kami ini begini-begini. Yesus itu yang kami membebaskan kami, tapi akhirnya dia sudah mati. Ini dia sudah mati hari ketiga nih, dia sudah mati. Ya. Apa yang Yesus katakan kepada mereka ayat 25? Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci. Ya, dalam kitab suci. Jadi kita lihat di sini, murid-murid Yesus yang sudah diberitahukan tentang kebangkitannya, apa yang akan terjadi. Sudah ada saksi demi saksi yang menyatakan Yesus sudah bangkit. Masih saja tetap apa ya? Ada keraguan-raguan. Ada ketidakpercayaan. Kenapa? Karena harapan terhadap Mesias yang tidak kena ya dengan yang seperti mereka harapkan. Karena ada trauma penyaliban, masalah penyaliban yang begitu hebat. Dan karena pemahaman mereka yang terbatas tentang kitab suci. Bagaimana dengan kita? Ya, kita sering katakan, waduh pendeta, puji Tuhan, saya nggak akan jadi seperti murid-murid ini. Ya, betul, puji Tuhan kalau itu dapat terjadi. Betul, dari satu sisi, kalau kita sebagai umat Tuhan itu ya, kita tidak boleh dikatakan, menurut Kenneth Hagin, dikatakan apa? Orang beriman should never. Lebih baik, hendaknya tidak pernah berhadapan dengan keraguan dan ketakutan karena keduanya merupakan narkotikanya setan. Jadi keraguan dan ketakutan itu sudah setan tawarkan ya. Setan tawarkan kepada Adam dan Hawa, dibuat ragu-ragu. Bukannya Tuhan bilang begini, semua pohon boleh kamu makan kecuali semua yang pohon lain kamu tidak boleh makan kecuali ini. Setan buat keraguan-raguan. Ya. Setan buat keraguan-raguan. Oh, jika kamu anak Allah, dia bilang kepada Yesus, ya, kamu bikin ini, bikin itu. Ya. Itulah obat bius daripada setan, itu keraguan-raguan dan ketakutan. Tapi coba kita lihat ya. Tapi coba kita lihat di sini bahwa di dalam Alkitab kita akan dapati bahwa keraguan-raguan itu adalah bagian dari apa ya? Dari umat-umat yang apa ya? Umat-umat yang percaya sekalipun, Saudara. Itu adalah bagian dari umat-umat yang percaya sekalipun ya. Baik, mari kita lihat di sini. Mari mari kita lihat beberapa poin di sini ya. Oke. Coba kita lihat. Coba kita lihat ya tentang keraguan-raguan yang terjadi kepada umat-umat Tuhan ya. Kadang-kala kita lihat orang percaya yang walaupun seharusnya tidak memiliki keraguan, tidak memiliki ketidakpercayaan, tapi seringkali itu tidak dapat apa? Terelakkan. Ya. Dan ini ada contoh-contohnya ya. Walaupun itu sudah menjadi contoh supaya kita jangan menjadi ragu-ragu. Sudah menjadi contoh supaya kita jangan menjadi tidak percaya. Tapi itu terjadi. Ya. Seperti Petrus. Pada satu saat dia melihat Tuhan Yesus. Oh, dia bilang, oh Tuhan mari aku berjalan juga di atas air. Oke, datang. Mula-mula dia percaya, dia jalan. Tapi kemudian ketidakpercayaan itu masuk ke dalam dirinya. Ketakutannya akhirnya dia tenggelam. Matius 14 ayat 28 sampai 31 berbicara tentang Petrus yang pada mulanya percaya dapat berubah menjadi apa? Tidak percaya. Atau seperti Thomas.
pada saat Yesus bangkit ya. Thomas menyatakan, oh dia tidak akan pernah percaya Yesus itu ada. Tetapi pada saat dia bilang dia tidak percaya, anehnya, paradoksnya, dia masih bersama-sama dengan murid lainnya. Kalau dia sudah tidak percaya, kenapa dia mau berdekat-dekatan dengan murid-murid lainnya? Ya, seakan-akan masih ada pengharapan untuk apa? Dapat bersama dengan Yesus ya. Tapi itulah ya. Jadi ada paradoks, ada pergumulan dengan kata lain. Ya seperti Petrus, kita dapat terjadi begitu. Ada satu saat kita percaya, tapi dalam perjalanan menghadapi trauma penyalipan, menghadapi tantangan kehidupan, tenggelamlah kita ya. Tenggelamlah kita. Dan ini ada satu lagi. Ada satu orang ayah yang datang pada Yesus untuk minta supaya anaknya apa? Disembuhkan. Ya. Lalu apa yang dikatakan pada Yesus? Jika engkau bisa, tolong sembuhkan anak saya. Lalu ini Yesus katakan, kita sudah pernah pelajari ini dalam Markus 9 ayat 23-24. Lalu jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Kamu bertanya apakah aku dapat? Dengan kata Yesus bilang, Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24, coba ini menarik apa yang dikatakan. Karena ini paradoksnya ya, ada seperti yang berlawanan ya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Aku percaya. Lalu dikatakan apa? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah aku yang tidak percaya. Jadi coba satu pihak dia percaya, tapi dia minta pertolongan yang karena dia tidak apa? Percaya. Dan inilah satu pergumulan yang terjadi kepada kita. Nah pertanyaannya, kenapa? Kenapa kita seringkali itu dapat apa ya? Dapat terjatuh ke dalam hal yang sama. Walaupun sudah tahu-tahu, Yesus menegur ketidakpercayaan murid-muridnya pada saat mereka berada dalam badai. Ya, Yesus tegur, kenapa kamu takut? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Yesus mau supaya kita semua percaya. Tapi Yesus juga tahu bahwa kadang-kadang saudara dan saya, orang-orang yang percaya, pada saat kita menghadapi apa? Trauma-trauma kehidupan, seperti murid-murid, trauma salib ya, maka kita dapat tenggelam. Kita dapat tenggelam. Itu sebabnya di sini kita harus melihat bahwa harus ada pertumbuhan iman. Iman itu kan percaya ya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini, aku percaya. Dia sudah ada percayanya sedikit, tapi belum banyak. Itu poinnya. Kenapa kita seringkali tidak percaya? Karena iman kita itu masih apa? Masih bertumbuh. Iman yang masih bertumbuh. Pertumbuhan iman orang percaya itu dinyatakan dalam Alkitab. Roma 12 ayat 3 katakan. Dikatakan Rasul Paulus menulis pada jemaat Roma, kuasai diri, dikatakan kuasalah diri menurut ukuran iman. Ukuran iman yang dikaruniakan kepada kamu masing-masing. Allah memberikan apa? Karunia iman. Dan dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang yang imannya bisa lebih besar dari kita. Ya. Lebih kuat imannya karena dia lebih bergantung. Sedangkan kita seperti anak kecil masih berjalan apa? Merangkak iman kita. Jadi ada ukuran iman yang menyebabkan orang itu bisa apa? Bisa beda satu dengan yang lain. 2 Tesalonika 1 ayat 3 katakan, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat, semakin kuat di antara kamu. Jadi iman dan kasih adalah sesuatu yang harus terus-menerus bertumbuh. Ada saatnya iman Petrus sudah ada, tapi masih begini. Tapi kemudian apa? Bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Demikian juga dengan kita semua. Ibrani 12 ayat 2 katakan apa? Itulah sebabnya Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi ada saatnya di mana kita harus sebelum masuk dalam kerajaan surga, kita tidak boleh lagi meragukan Tuhan kita ya. Sebelum kita beristirahat sementara dalam Tuhan, iman kita adalah iman yang sudah apa? Disempurnakan bukan oleh kita sendiri. Bukan hanya bukan karena kita, tapi karena Kristus yang menyempurnakan iman kita. Yang kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan ya. Seperti kata rasul-rasul ya, rasul-rasul berkata kepada Yesus ya, ini bicara tentang apa? Ya, cara mengampuni orang ya. Aduh, Yesus katakan, oh kalau mengampuni orang jangan terbatas. Waduh, ya, rasul-rasul katakan, wah kalau 7 kali, oke lah Tuhan. Ya, 3 kali, standar orang Yahudi mungkin 3 kali, standar manusia cuma mengampuni 3 kali. Lalu Petrus bilang, oh 7 kali, wah itu sudah double dari 3 kali untuk mengampuni orang. Lalu Yesus katakan, oh mengampuni orang itu 70 kali 7, tidak terbatas. Inilah dikatakan oleh rasul-rasul dalam Lukas 17 ayat 5. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nggak bisa kami Tuhan, kami paling tinggi cuma 7.
Ya. Tapi untuk supaya kami dapat mengampuni seseorang sampai 15 kali, sampai 25 kali, sampai 35 kali, tolong tambahkanlah iman kami. Jadi iman itu apa? Bertumbuh. Ya, itulah sebabnya. Sebabnya dalam 1 Korintus 10:13 itulah doa kita ya, itu permohonan kita ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Kita sering baca ayat ini. Sebab Allah setia, karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, pada saat keraguan datang kepadamu, pada saat ketidakpercayaan datang kepadamu, ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, pertanyaannya sekarang. Supaya kita saat ini yang menghadapi pengharapan-pengharapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Kita mengharapkan A, tapi seperti tidak kelihatan itu pengharapan tersebut. Tidak dipenuhi oleh Tuhan. Kita menghadapi trauma-trauma kehidupan. Seperti murid-murid trauma penyalipan. Apa jalan keluarnya? Ya. Pada saat di sini ayat ini katakan 1 Korintus 10:13. Pada waktu kamu dicobai, pada saat kekurangan, seperti setan, dia menawarkan keraguan-raguan. Setan menawarkan ketidakpercayaan, ya, sehingga Adam dan Hawa tidak percaya, ragu terhadap Allah. Apa yang akan dikatakan di sini? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana caranya? Kita sudah sering pelajari. Dan itu yang kita sedang alami saat ini. Jalan keluar Tuhan itu apa? Untuk supaya iman kita yang bertumbuh itu semakin disempurnakan, semakin kuat. Roma 10:17 katakan apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari. Firman Tuhan yang terus menuntun kehidupan pemikiran kita. Pada saat kita menghadapi kekecewaan hidup, kita mengingat kembali janji-janji Tuhan. Tuhan, Engkau sudah janji dalam 1 Korintus 10:13, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kami. Tuhan, ya, Engkau sudah berjanji begitu banyak janji-janji Tuhan. Ya, dalam keadaan apapun, firman Tuhan itu sudah memberikan begitu banyak janji. Pada saat kita berdosa, aduh Tuhan, sedangkan orang tua saya, suami, istri, anak-anak tidak memaafkan saya. Tuhan, gimana ini? Buka firman Tuhan. Ya, buka firman Tuhan. Itulah jalan keluar menurut 1 Korintus 10:13 yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Firman Tuhan yang akan apa? Yang akan memberikan kekuatan. Janji-janji Tuhan, nubuatan-nubuatan Tuhan, semua yang sudah tertulis dalam firman Tuhan. Yang sudah menguatkan dua murid dalam perjalanan ke Emmaus pada saat mereka dalam keadaan uh, lemah gitu ya. Firman Tuhan itu telah menguatkan mereka. Firman Tuhan itulah akan menuntun kita keluar dari keraguan-raguan, keluar dari ketidakpercayaan. Ya. Dan berikutnya ya. Yang berikutnya adalah Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Yang Tuhan sediakan bagi kita juga adalah apa? Roh Kudusnya. Ya. Roh Kudus Tuhan. Itu dia siapkan saat ini. Kita dapat berdoa kepada Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus tolong kuatkan saya. Berikan pemahaman kepada saya. Ya, mungkin saya belum melihat ayatnya janjimu dalam firman Tuhan ya. Dalam Alkitab saya belum melihat, tapi tolong berikan penerangan kepada saya supaya saya dapat melihat janji tersebut atau cerita dalam Alkitab yang memberikan kekuatan kepada saya saat ini. Yohanes 16 ayat 13 itu akan dinyatakan bagaimana Roh Kudus akan lakukan itu bagi saudara dan saya. Ya. Yohanes 16 ayat 13 katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tadinya kebenaran kita mungkin masih begini, iman kita masih kecil. Tapi lama-kelamaan dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, maka seluruh kebenaran dapat terjadi. Iman yang bertumbuh, disempurnakan dapat terjadi. Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata akan dirinya sendiri, dari dirinya sendiri. Tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Dan disinilah, ya, seperti supaya kita dapat juga apa? Melihat bagaimana ada kuasa dari kebangkitan Kristus yang menghilangkan ketidakpercayaan, keraguan-raguan. Maka seperti yang tertulis juga dalam Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10 katakan apa? Rasul Paulus tuliskan di sini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Ya. Jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kita dalam pencobaan, ketidakpercayaan dan lain sebagainya. Bagaimana seperti Rasul Paulus dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia
dalam kematiannya. Jadi biarlah kita ya, dengan firman Tuhan yang kita terus pelajari setiap hari, yang saudara dan saya sedang dengarkan saat ini, dengan tuntunan Roh Kudus yang membuat pemahaman kita akan kebenaran firman itu menjadi lebih lengkap, sehingga pertumbuhan kerohanian kita itu lebih kuat. Maka di sini dikatakan ada kuasa dalam kebangkitan Yesus. Ada kuasa dalam kebangkitannya. Dan disinilah saudara dan saya dapat menjadi umat-umat yang percaya, umat-umat yang tidak ragu-ragu, umat-umat yang tidak takut karena ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam diri kita. Kiranya saya berdoa kuasa itu dapat menjadi bagian kita semua ya, mengiringi kehidupan kita sehingga kita tidak perlu kalah dan tidak percaya. Saya baik di dalam nama Yesus. Amin.